Selamat malam Bang. Sehat Bang Bob? Alhamdulillah sehat. Abangku. Gimana komentarnya Bang? Iya, jadi masalah estetis ini sebenarnya saya belum begitu belum begitu komprehensif untuk menganalisa, terus belum begitu menyeluruh ya. Tapi dari beberapa postingan yang sempat saya lihat kemarin, ternyata kan di situ ada materi-materi yang justru menurut saya itu sudah sangat-sangat keterlaluan ya. Nah, itu bukan hanya sebatas penistaan agama, tetapi itu sudah penyesatan ya. Penyesatan yang berkedok pada lembaga dunia pendidikan begitu. Nah, kemudian penyesatan ini dibantah dan itu dikatakan tidak benar dengan berbagai alasan. Nah, padahal prinsipnya itu begini teman-teman, kalau di dalam ITA setiap postingan ataupun setiap tindakan peristiwa yang menggunakan wahana internet itu nggak bisa hilang jejaknya begitu. Karena begini, ketika kita posting sesuatu materi atau konten secara program yang dikenal oleh server ataupun IP, itu adalah kodenya, kode. Jadi kalau kita upload gambar yang dikenal itu secara program itu adalah kodenya atau bahasa program. Jadi setiap konten itu visual, audio, apakah itu semuanya itu menggunakan kode program. Makanya ada belajar tentang bahasa program ya, kode program. Nah, sekalipun itu dihapus, itu tetap bisa dipulihkan, tetap bisa diambil datanya, karena setiap materi konten yang diupload menggunakan IP ataupun server ya, menggunakan di wahana internet, itu bisa diambil lagi, itu bisa dikode programkan ulang begitu. Jadi kalau bahasanya ada itu tidak benar, itu tidak mungkin ya. Itu bahasanya digital forensik kan ada kan gitu ya. Nah, kalau dia masuk kepada proses hukum nanti, maka digital forensik itu akan bekerja. Nah, ya, sebenarnya forensik yang paling gampang itu, paling mudah itu digital forensik teman-teman. Berbeda ketika forensik untuk melakukan autopsi ataupun forensik terhadap satu mayat, itu jauh lebih sulit ketimbang digital forensik. Digital forensik itu mudah kok gitu, dan selagi itu menggunakan wahana internet pasti dapat, tidak ada yang tidak begitu, tidak bisa hilang, tidak bisa musnah begitu, karena semua itu tercatat secara program. Jadi program itu tidak bisa hapus begitu saja, hilang begitu saja, atau itu tidak pernah karena sudah dihapus ya, kemudian ada hapus permanen begini. Yang dihapus permanen itu adalah kontennya, tetapi jejak digitalnya, peristiwa, tindakannya itu tidak bisa dihapus. Begitu, tidak bisa dihapus. Nah, tapi gini Bang Bob, saya potong di situ, pernah website itu lengkap, setelah viral dihapus. Menurut Anda, menghilangkan alat bukti itu pidana nggak? Wah, itu lebih berbahaya lagi ya. Jadi pasal pidananya itu nanti itu akan menjadi pasal berlapis-lapis jadinya begitu. Nah, sama seperti ketika ada satu pemberitaan, lalu pemberitaan itu tiba-tiba dihapus ya, itu tidak boleh. Apalagi pemberitaannya itu atau kontennya itu adalah satu tindak pidana begitu. Itu akan menjadi satu tindakan pidana yang menghilangkan alat bukti begitu, dan itu akan menjadi hal yang memberatkan nantinya begitu. Tadi statementnya itu, dengan viralnya ini dia mengatakan justru mereka dicemarkan nama baiknya, menuduh beberapa konten, menuduh dia dugaan penistaan agama, dia nggak terima pencemaran nama baik, dia akan melaporkan balik. Pendapat Anda? Jadi begini, nah disitulah sering keliru orang-orang yang justru mau menutupi perbuatannya. Sebenarnya dengan diuploadnya konten itu sudah sama dengan menyebarkan.
Jadi ketika hari ini ada VT yang mau menunjukkan bahwa terjadi peristiwa seperti itu bukan peristiwa menyebarkan. Tidak. Artinya apa? Dengan diuploadnya materi-materi itu oleh Stettinius, maka dia sendiri yang mencemarkan namanya sebenarnya. Cuman tujuan mereka mengupload itu bukan untuk mereka tidak menyadari bahwasanya ketika mereka mengupload materi itu bahwa itu sudah satu tindak pidana. Jadi pada saat mengupload itu mereka merasa belum tercemar. Nah, ketika hari ini yang diupload itu diketahui oleh orang lalu mengatakan wah ini adalah satu tindak pidana, maka dia baru merasa tercemar. Gitu loh. Jadi tindak pidana itu bukan dilihat dari ada tidak orang keberatan. Ketika peristiwanya memenuhi delik, memenuhi unsur, maka itu sudah menjadi satu delik tindak pidana. Begitu. Izin Bang Andi, ada Apung Rambe di bawah Bang Andi katanya. Ya Bang Faruk dong. Aku Saya juga lagi mau izin turun dulu ya. Iya. Bang Faruk dinaikin Apung Rambe di bawah Bang Faruk. Yang di bawah bilang ada Apung Rambe namanya. Dinaikin Bang Faruk. Ya sama siapa tahu siapa ada akun Bang Dio juga dinaikin. Iya, situ. iya. Oh Bang Dio udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dinaikin Bang Faruk Apung Rambe. yang kedua Bang, yang selanjutnya Bang Bob. Ya. Boleh nggak sih ada kampus sekolah tinggi begitu, ada mata kuliah Islamologi mempelajari tentang Islam, 2 SKS, tapi dosennya itu bukan dari umat Islam, dari inter mereka sendiri. Kayaknya terjadi demikian. Pendapat Anda? Nah, itu sebenarnya dari situ yang pertama begini, kalau dikatakan boleh itu sudah pasti tidak boleh. Tetapi aku concernnya Bang, disitulah mereka memang untuk mewujudkan tujuannya sejak awal itu sudah disusun atau sejak awal itu sudah dipersiapkan. Artinya tujuan mereka sebenarnya bukan untuk mempelajari Islamologi. Tujuan mereka itu bagaimana menyebarkan materi mereka atau menyudutkan, menjatuhkan Islam itu sendiri. Begitu, karena kalau tujuan mereka memang untuk belajar Islamologi, orang tidak akan pernah belajar pencaksilat dari guru senam. Enggak, itu enggak nyambung gitu ya. Orang enggak pernah belajar senam dari koki. Itu enggak nyambung. Artinya apa? Kalau kita punya tujuan, itu harus sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Gitu loh Bang Andi. Contoh saya ini, saya mau belajar bahasa Inggris begitu. Tetapi saya minta seorang ahli bahasa Jepang untuk mengajari saya. Itu sama dengan saya bohong. Tujuan saya bukan untuk belajar bahasa Inggris, tujuan saya untuk belajar bahasa Jepang. Cuman karena hari ini tujuan saya belajar Jepang itu menjadi satu hal yang bisa membahayakan saya, lalu saya mengatakan tujuan saya itu berbahasa Inggris. Gitu. Jadi itu hal yang bisa diambil kesimpulannya secara hukum kalau kita memahami teori-teori investigasi dan penyidikan. Justru dengan adanya orang-orang yang bukan kompeten atau bukan memiliki kemampuan untuk ilmu Islamologi digunakan atau diberikan kesempatan untuk mengajar itu adalah cara mereka, itu adalah langkah-langkah ataupun itu adalah tahap-tahap yang mereka gunakan memang mewujudkan tujuan mereka. Tujuan mereka bukan belajar Islamologi, tetapi bagaimana menyebarkan doktrin mereka tentang Islam yang bahkan sangat-sangat isinya itu sangat-sangat bejat dan sangat-sangat merugikan umat Islam. Saya katakan itu sangat merugikan umat Islam. Begitu Bang Andi. Iya. Kalau dihubungkan dengan website, apakah website itu ada hubungannya dengan mensria tadi? Ada hubungannya nggak? Iya, jadi tentu kan kalau di dalam hukum itu yang pertama akan dicari dia menggunakan website itu tujuannya untuk apa. Nah, para pelaku kejahatan sekarang menggunakan wahana internet itu, salah satunya itu adalah yang paling condong dan paling sering dilakukan agar mudah diketahui oleh orang. Gitu loh Pak. Jadi penggunaan website itu tujuannya itu agar mudah diketahui oleh orang. Kalau dia bertujuan agar tidak diketahui orang, dia tidak akan menggunakan sarana atau akses yang mudah dimasuki atau mudah ditemukan oleh banyak orang. Begitu.
Oke. Sebelum lanjut ya, ada pertanyaan terakhir. Oh, Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terakhir dulu ke Bang Bob. Bang Bob, kalau Anda ditunjuk sebagai kuasa dari ST Nias, Anda mau atau tidak? Oh ya, yang pertama begini. Tentu ketika itu menjadi satu hal yang merugikan umat Islam, maka peristiwa itu merugikan bangsa. Itu yang harus kita pahami bersama. Artinya apa? Perbuatan ataupun peristiwa ini bukan hanya melukai umat Islam, tetapi ini sudah mencoreng, sudah menodai sila ketuhanan yang Maha Esa itu tadi. Kemudian perbuatan ataupun peristiwa ini sudah mencoreng, sudah melukai nilai-nilai dan semangat pendidikan. Ya, hari ini seandainya Ki Hajar Dewantara itu ada, mungkin dia akan menangis melihat apa yang terjadi hari ini dengan lembaga pendidikan yang satu ini. Begitu. Mereka mulai masuk dengan modus-modus melalui lembaga pendidikan untuk menjatuhkan ataupun untuk menghilangkan kesucian ataupun keagungan ajaran Islam itu tadi. Menurut Anda ini toleran apa intoleran? Oh, ini bukan ranah toleran dan intoleran lagi, Bang. Ini sudah kejahatan yang berkedok dunia pendidikan. Oke, baik. Begitu. Makasih. Kita ke Opung dulu. Opung, pendapat Opung tadi barusan Sivitas Akademika atau pengurus kampus itu, Opung sudah memberikan klarifikasi. Itu bukan websitenya, itu bukan perbuatan mereka, dan justru malah mau menuntut balik akun-akun yang menyiarkan berita ini. Silakan tanggapannya Opung. Baik, bukan menimpali dan narasi sama dengan pendapat senior saya tadi itu kan ada. Semua kan kita sudah menyimpan forensiknya. Sudah di-capture dari website mereka. Aduh, saya sangat sedih tadi siang saya baca itu. Ada klarifikasi bantahan mereka bahwa seakan-akan itu bukan website mereka. Subhanallah. Jadi apa yang dikatakan si advokat senior Bob tadi itu udah nggak salah, emang seperti itu. Mau 1000 kali, 1 juta kali mengelak pun dia nggak bisa terhilangkan rekam jejaknya dan sudah di capture namanya host ataupun linknya itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa mengelak. Dan yang punya dia nyewanya di mana itu, dia memakai internetnya. Ini persoalan pengguna IT. Penggunaan IT itu kan nggak sembarangan orang, nggak ada yang gelap di situ, semua terdetek. Aduh, kenapa jadi seperti itu? Seorang akademisi. Nah, kembali yang dikatakan senior saat Bob Simbolon tadi. Inilah saya langsung hilang. Kalau akal pikiran sehat itu, saya jujur saya katakan, kalau sudah di luar nalar manusia, saya juga nggak bisa lagi berkata-kata bernarasi apapun. Mudah-mudahan mereka bisa memonitor kita ada di dalam room ini. Jangan gitulah. Berani berbuat pada tanggung jawab, bukan mengelak seperti itu. Kita ini karena dunia ini dunia pendidikan. Ini bukan sekedar kejahatan, toleransi, intoleransi apa yang dikatakan Pak Bob tadi itu benar. Ini sudah merambah dunia pendidikan. Kan saya katakan pada waktu begitu kejadian diketahui itu, semalam saya nggak bisa tidur karena saya bergerak di dunia akademisi, di dunia pendidikan. Ini merusak moral bangsa, bukan hanya sekedar untuk tentang akidah, keyakinan ataupun agama. Ini moral bangsa. Itu loh. Ini yang kita sangat sayangkan. Kenapa harus tidak? Terserah dia membantah segala macam itu, terserah dia. Tapi ingat tadi saya katakan, rekam jejak forensik itu nggak bisa terelakkan. Dan semua mungkin para netizen pun sudah mengcapture dulu itu kan ada di itu hostnya itu, linknya itu kan ada. Apa bisa dibuat-buat? Itu nggak bisa dibuat-buat. Dari capture HP kita di capture dari
komputer mengcapture, kan semua jelas. Dan pakai Aceh itu loh, di ujungnya itu kan ada Aceh. Enggak ada, itu kan ID, Aceh. Itu kan bisa dilakukan, orang sudah terdaftar semua demikian itu. Tapi itu hak mereka. Tapi namun bagaimanapun namanya kejahatan pasti terungkap. Kembali kepada saya katakan tadi, nanti ada laboratori forensiknya akan menentukan, dapat tidak bisa mengalahkan tentang websitenya itu. Jangankan website yang sudah permanen, TikTok aja begini bisa masih terdetek. Saya ulangi sekali lagi, itu mereka punya itu website, bukan room itu. Jadi sehingga di dalam hal forensik itu lebih gampang. Sedangkan TikTok begini aja, dominonya rame-rame, siapa saja bisa masuk. Terus kemudian dihapus lagi, tapi bisa terdetek. Kenapa? Ini contoh nih. Ini kita punya HP. HP kita ini sudah NIK kita, nomor induk kependudukan sudah ada tercatat pada waktu mendaftarkan HP ini. Itu sudah langsung terdetek. Nggak bisa, walaupun dihapus, dibuang sekalipun HP ini nggak dipakai lagi, tapi sudah terdetek dari identitas kita, NIK, NIK yang kita miliki. Karena semua orang punya HP, punya nomor 1, pasti harus ada KTP, NIK-nya harus punya KK. Ini hanya TikTok, hanya HP. Lah kalau website itu kan dibangun bukan sembarangan, gitu. Nah, jadi oleh karenanya dari sifat hukum, saya kira apa yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, senior Bob Simbolon, nggak lari, itu udah pas, nggak ada lagi saya tambahin. Hanya saja menjadi penasaran buat saya mau naik ini, ikut nimbrung di sini, bantahan mereka itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa itu demikian? Seakan-akan itu tidak ada kejadian. Semua netizen sudah punya alat buktinya. Terus materi apa yang mereka paparkan di dalam website itu sudah dibaca semua layak dan semua sangat menyakitkan. Bener. Kira-kira begitu dulu Bang Andi. Dilanjut. Izin mohon sekedap saya mau ada dulu kurang lebih 20 menit di tempat saya di kampungnya Bob Simbolon ini. Posisi saya ada sekarang, saya mau tunaikan dulu sholat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengarkan statement dari Bapak Komjen Purnawirawan Susno Duwaji, mantan Kabar Eskrim, mengatakan begini: jejak digital itu adalah alat bukti yang paling akurat untuk mengungkap suatu kasus atau peristiwa pidana. Tapi begini Pak Bob, Ya, gimana? kalau sebuah kampus ini bukan personal, bagaimana mungkin sebuah kampus dituduh menista agama? Ini yang bertanggung jawab siapa menurut Anda? Silakan. Ya, yang pertama begini, terkait dengan ini kan bukan perbuatan seseorang, karena website itu adalah website lembaga pendidikan. Tetapi lembaga pendidikan itu ada yang bertanggung jawab. Kemudian yang bertanggung jawab ini adalah berbentuk pengurus struktur, begitu. Ada ketua, ada ini, ada itu dan sebagainya. Artinya apa? Perbuatan pidana itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kelangsungan ataupun operasional jalannya proses ajar mengajar di STT itu. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab secara pidana adalah para pengurusnya. Nah, kemudian nanti ini akan dikejar lagi motivasinya apa. Kemudian dalam mewujudkan ini apakah hanya satu orang atau kerjasama dari beberapa orang? Kalau saya sih mengatakan ini jaringan. Ini jaringan. Kalau ini dilakukan oleh satu orang, motifnya itu akan seperti yang dilakukan oleh
si apa itu yang kabur itu, pendeta itu, si Paujang sama si Udin. Udin Saifuddin Ibrahim begitu. Tetapi ini karena ini adalah jaringan, maka mereka berkedok seperti itu. Nah kemudian kalau dikatakan jejak digital itu adalah bukti yang paling akurat, sebenarnya jejak digital itu adalah salah satu modus ataupun salah satu jejak bukti yang tidak akan bisa hilang. Karena begini Bang Andi, kantor hukum saya itu ada websitenya. Saya dulu ketika mau membuat website itu, saya harus daftar. Daftar ini atas nama siapa. Kemudian saya harus bayar, dan setiap konten ataupun informasi yang saya upload, saya muat di website saya itu harus dilakukan oleh admin yang bisa memegang password dan akunnya. Begitu. Nah, kemudian nanti akan diuji di website yang katanya itu bukan website mereka itu kapan mulai aktif, dan setelah aktif konten apa saja, informasi apa saja yang dimuat di halaman website itu. Dari situ akan kena semua. Begitulah. Oke, kata mereka, wah itu bukan kami, itu ada kerjaan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau memang ada hacker, katakan hacker atau orang yang meretas website itu lalu mengupload informasi seperti itu, harusnya STT Nias itu yang dilaporkan adalah hacker itu, bukan orang yang memberitahukan di TikTok bahwa ada peristiwa seperti ini di website STT Nias. Kan udah kebalik, gitu loh. Kalau mereka katakan itu adalah perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, harusnya mereka mengejar atau melaporkan orang yang tidak bertanggung jawab itu, bukan orang-orang di TikTok yang berusaha untuk menyampaikan kepada publik, wah di website STT Nias ada seperti ini, gitu loh. Nah dari situ kan kita sudah tahu sebenarnya mereka tidak ingin apa yang mereka upload itu diketahui oleh orang banyak. Itu saja. Kalau mereka ingin betul-betul meluruskan masalah ini, harusnya ya diuji dong, siapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mengupload ataupun memasukkan dokumen-dokumen yang isinya itu luar biasa menghina, bahkan menista kesucian, keagungan agama Islam itu tadi. Begitu Bang. Oke, makasih Bang Bob. Saya sambut dulu sebelum ke Bang Dio ya, mau membuka data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Glenn, Pak De, Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum ke Pak De sama Mas Glenn, ke Kang Dio dulu. Kang Dio, data mau dibuka apa tadi Kang Dio? Udah kan aku. Tadi itu aku mau buka data tentang itu, tentang pelanggaran hukum apa namanya, dari, tapi semua senior sudah sebutkan tadi sih, aku jadi nggak perlu buka lagi sih. Dari hukum kan teman-teman insya Allah lebih paham lah. Cuman satu aja yang aku mau sampaikan Bang Handi, kawan-kawanku semuanya, terkhusus buat teman-teman yang ada di STT Nias yang sekarang lagi menyimak, lagi ngintai di bawah, kami menghimbau pertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, dan jangan kalian anggap kami kaleng-kaleng, ecek-ecek. Ya, aku himbau kepada teman-teman, khususnya kawan-kawan yang dari STT Nias, jangan anggap umat Islam itu kaleng-kaleng. Jangan sampai ya kita khawatirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu terulang kembali. Jangan memancing kemarahan umat Islam. Ini bukan umat Islam lagi yang kalian cidrai, tapi yang kalian hantam, yang kalian hancurkan, yang kalian hinakan itu adalah sembahan umat Islam. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sudah konfirmasi, insya Allah aku konfirmasi kepada kawan-kawan yang dulu banyak terlibat di beberapa kejadian dahulu. Aku kirimkan video-video itu ke mereka. Dan kita lihat nanti respon beberapa hari ke depan. Kalau memang ada lampu hijau nanti, wallahu ta'ala alam, kasus ini jadi isu nasional insya Allah. Kalau kawan-kawan Nias tetap bersikukuh dengan ya kecerobohannya seperti tadi kemarin, mereka bikin konferensi pers dan segala macam tahap apa itu, alih-alih minta maaf malah justru mau melaporkan. Aduh, ini benar-benar konyol dah. Orang-orang yang berada di praktisi atau seorang praktisi akademik
seharusnya tidak berlaku seperti itu, tidak melakukan hal seperti itu. Harusnya meminta maaf. Atau bahkan mungkin yang melakukan hal yang lebih besar dari itu supaya bisa meredam kemarahan kaum muslimin. Jangan main-main loh. Jangan main-main. Jangan rendahkan potensi kaum muslimin di Indonesia ini. Jangan main-main kalian. Kalian memancing amarah kami. Yang kalian hinakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kami sembah. Di mana Republik Indonesia ini merdeka dengan kobaran api semangat para pejuang-pejuang terdahulu dengan kalimat Allahu Akbar. Kalian ganti jadi The Great Dragon, naga tua. Luar biasa kalian ini, keji sekali kalian. Kalian nantang perang sama kami artinya. Ini belum sampai loh, belum sampai ke ormas-ormas besar loh videonya. Kalau kami teruskan ini, insya Allah teman-teman di MUI akan turun tangan terhadap kasus ini. Saya sudah arahkan videonya, sudah dikirimkan semua. Insya Allah kasus ini akan ditangani oleh teman-teman MUI. Jadi jangan anggap sepele ya. Buat kawan-kawan STT Nias yang sekarang lagi nonton kalian di bawah itu, jangan anggap sepele kalian sama kami. Kalau mau diskusi lintas agama, ayo kita hatuha, diskusi kita pakai data. Ini kalian bukan diskusi lagi. Ini sudah masuk dalam ranah penyesatan. Di awal video saya sebutkan itu. Ini bukan penghinaan, bukan lagi pencemaran nama baik, bukan itu lagi, tapi udah masuk dalam ranah penyesatan. Berkedok pendidikan. Hampir semua sarjana-sarjana teologi yang keluar atau hasil dari STT Nias itu seperti itu pemikirannya, Islamofobia. Dan itu dilarang. Itu dilarang. Kalau video ini sampai ke ormas-ormas besar yang mereka punya ghirah terhadap Islam dan kaum muslimin, wallahu alam apa yang terjadi nanti. Kita lihat ke depan seperti apa. Semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Dari awal saya katakan, jangan sampai teman-teman Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang hal seperti ini kena imbasnya, teman-teman. Jangan kalian kayak gitu. Pikir baik-baik. Jangan kalian hanya mementingkan perut kalian. Ya, di kampus kalian, jangan. Kalian sudah hina umat Islam, kalian hina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Hati-hati kalian. Saya ingatkan, hati-hati kalian. Berbahaya itu teman-teman. Ya semoga ya kita berharaplah tidak terjadi apa-apa, tetap rukun dan damai saja. Tapi ingat, umat Islam tidak akan pernah memaafkan hal-hal yang seperti ini. Proses tetap berlanjut. Dan kami berharap aparat penegak hukum ya untuk segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada STT Nias. Ingat ya teman-teman, yang kita angkat STT Nias. Adapun nanti mau diusut ke STT yang lainnya itu perkara lain. Yang sekarang kita dapatkan bukti di depan mata, nyata, fakta, tidak direkayasa. STT Nias pelaku dari kasus ini. Begitu aja teman-teman. Silahkan yang lainnya. Mohon kalau ada kesalahan. Masya Allah. Masya Allah. Begini Mas Glenn sama Pak D yang baru naik. Bang Sondi naik dong, abangku. Mas Glenn, tadi kan statementnya kompresnya itu malah menyangkal. Itu bukan perbuatannya, malah menuduh ini perbuatan tidak menyenangkan. Terus dia akan mau mengambil tindakan hukum, melaporkan semua akun-akun yang mencemarkan nama baik STT Nias. Bukannya minta maaf, malah mau melapor balik. Pendapat Anda silakan. Ya, sebuah entitas pendidikan ya ingin melaporkan kita dengan pasal yang begitu ambigus atau begitu karet. Lebih pinter lah, tolong cari pasal tuh yang lebih mengikat. Tolong jangan pakai pasal-pasal yang aduh. Ya, buktikan kalau kalian tuh beredukasi, kalian tuh intelektual, buktikan. Jangan hanya menggunakan pasal-pasal yang ambigu lah, itu pasal karet. Yang pertama, kedua, tadi saya sempat mendengar sedikit Bang Bobson mengatakan bahwa jejak digital itu tidak akan hilang, betul. Karena untuk membuat suatu website itu kita harus menyewa domain. Menyewa domain itu harus dengan identitas. Ya, entah identitas dari pembuat websitenya atau identitas dari pemilik websitenya. Nah itu bisa telusuri kok. Jadi jejak digital itu akan hilang. Dan histori apa saja yang pernah masuk ke website tersebut tidak akan pernah hilang. Ada historinya. Kalian menghapus semua nggak masalah.
silakan. Tapi histori itu akan tetap melekat. Ya, riwayat dalam website itu akan tetap melekat selama server domain tersebut masih hidup. Jadi silakan kalian mau menyangkal segimanapun itu hak kalian. Ya, hak ingkar itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap terlapor. Hak ingkar itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap terdakwa. Itu diatur dalam hukum untuk hak ingkar. Silakan. Tetapi yang saya sayangkan adalah bukannya kalian melakukan sesuatu hal yang bisa menciptakan kerukunan, tapi kalian melakukan suatu hal yang menciptakan kerenggangan, ya. Ingat, yang merasa menyesal, yang merasa tidak suka dengan postingan kalian itu bukan hanya kami yang ada di sini, ya. Seluruh umat Muslim Indonesia pun akan sakit hati melihat postingan kalian, akan sakit hati melihat website kalian. Ya. Jadi bukannya kalian meredakan masalah, tetapi kalian memperuncing masalah. Jadi entah kalian ini hilaf atau kalian meremehkan kami, ya silakan, itu hak kalian. Tapi ingat satu hal, bangkai mau disembunyikan bagaimanapun tetap bau. Ingat itu ya. Jadi jangan lari kemana-mana. Silakan menyangkal sesuka kalian. Pada ujungnya keadilan akan datang, hukum akan datang menghampiri kalian. Oke, siap, Bang Andi. Cukup. Ya, sebelum ke Pak D gini loh, saya kasih lagi nih kasus nih yang sering kita kan sering nyimak kasus-kasus ya. Biasanya kalau satu perusahaan itu pernah perusahaan yang benar-benar menista agama Islam, itu bosnya cuci tangan, anak buahnya yang dikorbankan. Biasanya juga nih STT Nias ini pengelolanya itu ya paling yang dikorbankan adalah yang pengelola website. Pendapat Anda seperti apa kalau begini? Bosnya selamat, anak buahnya yang dikorbankan. Ya, kita lihat nanti rantai komandonya seperti apa, job desk masing-masingnya seperti apa. Karena editor website tidak akan mungkin menginput data tanpa ada yang menyuruh. Pertama, yang kedua, yang menyuruh atau yang membuat konten-konten dalam website tersebut pasti mendapat ACC dari otoritas yang lebih tinggi. Entah itu prodinya, entah itu dekannya, entah itu siapanya, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu untuk memposting sesuatu itu di dalam website suatu perusahaan harus membutuhkan izin dari otoritas yang lebih tinggi. Jadi tidak mungkin. Paling kalaupun mau lepas tangan, yang akan dikorbankan ya yang orang yang mengetahui, yang membawahi bidang tersebut. Jadi Islamologi ini siapa yang membawahi? Ada yang namanya saya bilang kaprodi ya, koprodi, program studi banyak. Ya, karena STT cuma berapa mata kuliah sih dia? Ada 5 ya, ada 5 jurusan ya di situ ya. Kayaknya ada. Ya, kalau ada 5 jurusan ya berarti yang kena ya kajurnya nanti kepala jurusan. Biasanya seperti itu. Yayasan akan lepas tangan. Ya kasus kayak kemarin itu kan ada, saya nggak usah menyebutkan namanya. Dulu itu ada yang pakai nama Muhammad, KTP-nya yang ada nama Muhammadnya itu gratis satu, bla 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 begitu. Nah itu anak buahnya yang dikorbankan. Nah itu masih ingat kan? Karena hampir sama dengan ini. Ya saya khawatir nanti yang pengelola website aja yang dikorbankan. Itu aja sih. Oh kalau ya nanti dikorbankan yang waktu itu dikorbankan kan head marketingnya. Ya itu. Salesnya dikorbankan. Ya karena memang karena memang tingkat keputusan itu di tangan dia. Jadi si head ini tidak perlu meminta keputusan, meminta persetujuan dari atasannya. Makanya saya bilang tadi ada rantai komando di mana kewenangan untuk meng-ACC atau meng-approve apa saja yang dimasukkan ke dalam website itu di tangan siapa itu nanti yang kena. Paling itu. Ke Pak D dulu ya, sebentar ya Mas Bob. Ya. Pak D kayaknya udah. Pak D ada yang mau disampaikan Pak D. Dia nggak mengakui kesalahannya, nggak minta maaf, malah mau lapor balik. Silakan Pak D. Ya, apa yang dilakukan oleh STT Nias ini menunjukkan bahwa mereka ini pecundang. Ya, dia yang berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Melempar batu sembunyi tangan. Kalau memang Anda ini bukan tidak bersalah gitu kan, ngapain kamu hapus? Harusnya ketika ada
desas-desus yang seperti ini, Anda cepat klarifikasi. Ngapain harus tunggu waktu lama, tunggu waktu seminggu lebih? Panik kalian. Ayolah, janganlah kau jadi pecundang. Kami umat Islam itu bukan pecundang. Kami pejuang. Kami siap bertanggung jawab. Laporkan, kita tunggu, laporkan. Kalau kau sampai berani melapor atas kasus ini, kau bunuh diri kau. Ya, saya melihat kalian ini seperti orang yang sedang hanyut. Ketemu tai dipegang tai, ketemu rumput dipegang rumput. Bagaimana caranya bisa selamat itu bagaimana? Itulah yang terpikir oleh otak Anda. Dalam kepanikan tentu otak Anda tidak jernih. Sehingga Anda membuat langkah yang justru fatal menurut kita semua. Kenapa saya bilang fatal? Karena sama saja Anda menantang umat Islam. Jelas-jelas itu tertulis di website kamu. Ya tadi saya sempat kaget juga, ada kawan dari Medan mengatakan sebenarnya bukan STT Nias tapi STT Salom Nias. Nah setelah ditelusuri bukan Salom Nias. Kalau Salom Nias itu ada di Jalan Diponegoro. Sementara STT Nias ada di Jalan lupa aku. Jalan Golkar. Jalan Golkar. Ya, Jalan Golkar. Terus websitenya di situ tertulis Sekolah Tinggi Nias. Bukan Sekolah Tinggi Salom Nias. Memang ada Sekolah Tinggi Salom Nias, ada Sekolah Tinggi Nias. STT Nias ada. Tapi website itu berasal dari STT Nias. Dan itu bukan website abal-abal tuh. Ya, itu resmi dari yayasan Anda. Kita lihat gedungnya juga STT Nias. Katanya itu bukan gedung kami, matamu. Jelas-jelas di situ tertulis gedungmu kok. Ya. Jadi seharusnya kalian tuh minta maaf, siapa tahu bisa meredakan emosi kita. Tapi justru yang Anda lakukan adalah mau melapor balik. Wah, kita menyambut gembira dong. Kita sambut dengan gembira ini kalau dia melapor balik. Keren. Kita buktikan nanti. Itu websitenya siapa. Kau kira dengan menghapus kau aman? Tidak bisa bos. Umat Islam itu bukan orang bodoh. Begitu melihat ada informasi langsung kita download. Karena kita sudah memprediksi bagaimana liciknya kalian. Ya, liciknya kalian itu sudah diprediksi sama kita. Makanya cepat-cepat kita download. Lengkap semuanya, hampir setiap muslim punya downloadannya. Hebatnya di situ ya. Anda sudah kalah 2 langkah. Anda baru mau melapor, bunuh diri kau bos. Lanjut Bang Andi, terima kasih. Jadi artinya mau cuci tangan di lumpur ya Pak De ya? Iya. Lempar batu sembunyi tangan. Nah ini ada kawan kita yang Kristen ini Bang Bobson, ini gimana ini Bang Bobson? Bang Andi, saya bentar lagi mau izin turun. Cuma mau bertanya dulu ke Bang Glenn sama Bang Bobson ya. Boleh ya? Siap. Ya, ini kan mereka udah mencoba, bukan mencoba ya, udah melakukan penghilangan alat bukti, yaitu yang sudah kita download tadi ya, yang dikatakan Pak De, yaitu penghujatan terhadap Islam. Apakah ada sanksi hukumnya bagi mereka yang telah menghilangkan barang alat bukti? Siapa dulu nih yang menjawab? Nah, Bang Bob aja dulu yang udah digedein. Bang Bob, silakan. Oke. Silakan lagi. Yang pasti begini, bagi siapapun, barang siapa yang berusaha menghilangkan alat bukti itu dan menutup-nutupi atau menyembunyikan pelaku tindak pidana itu ada pidananya ya. Begitu, dan itu nanti akan dilihat niat dia untuk menyembunyikan itu atau menghilangkan itu apa, itu tujuan dia. Karena dalam prakteknya para pelaku kejahatan yang menghilangkan alat bukti itu tujuannya bukan semata-mata melindungi orang lain, tetapi untuk menghilangkan ataupun melindungi perbuatannya, begitu. Itu jadi itu jelas ada, dan itu keterkaitannya itu akan diusut, dikejar. Jadi sebenarnya kalaupun ada pihak yang menghapus materi itu dari website yang tertera di situ, itu
perbuatan yang sia-sia. Itu tidak akan menghilangkan peristiwa pidananya. Itu tegas saya katakan. Tidak akan hilang itu. Dan itu mudah kok mengembangkan itu begitu. Kalau ada bantahan, wah itu bukan website kami gitu. Nanti kan dicek website itu kapan muncul, kapan beroperasi. Kemudian transportasi ataupun lalu lintas apa saja yang ada di website itu. Begitu. Itu kan dilihat semua. Nanti website itu begitu muncul, lalu lintasnya itu ada yang upload konten ini. Nah itu kan dilihat nanti siapa yang upload. Terus uploadnya itu IP-nya di mana? Berada tidak di daerah IP tempat lokasi STT Nias itu dapat semua kok. Itu nggak bisa berdalih bahwa itu bukan kami, nggak bisa seperti itu. Itu namanya orang yang yang pengetahuannya itu jauh di bawah rata-rata hari ini tentang kekanak-kanaan ya Bang Bob. Iya gitu. Nah kemudian kalau saya melihat ini, sebenarnya ini harus menjadi perhatian pemerintah begitu. Ini bukan tentang seorang menghujat agama orang lain, tidak. Ini tentang perbuatan yang dilakukan oleh lembaga, artinya kumpulan beberapa orang yang tujuannya itu sangat-sangat membahayakan keutuhan NKRI. Bahkan saya katakan tadi, tindakannya itu sudah menodai sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Saya yakin apa yang terbongkar hari ini itu sudah berlangsung lama. Ini adalah salah satu bukti bahwa selama ini di Indonesia ada gerakan-gerakan kristenisasi dengan cara menistakan, menghina agama Islam. Saya yakin ini adalah wujud dari yang selama ini karena belum bisa terungkap, maka dikatakan mana pernah gitu ya. Cuma aja yang terus campuri urusan agama Kristen, Nora Aritonang aja yang terus bicara tentang agama Kristen. Kami nggak pernah bicara tentang Islam begini. Ternyata yang ditemukan hari ini bukan hanya satu orang, tapi berkedok ataupun berkumpul di satu lembaga pendidikan. Ini yang berbahaya. Begitu. Ini yang berbahaya. Dan saya mau katakan, bagi teman-teman yang menyaksikan live ini dan ada di komen ini, kalau ada bukti saya minta, karena saya sedang berada di Jakarta Selatan juga saat ini, saya akan laporkan ini langsung ke Mabes Polri, Bareskrim. Begitu. Dan saya minta nanti Menteri Pendidikan itu mencabut izinnya dan menutup STT Nias itu, lalu memproses, mengusut materi yang sudah mereka ajarkan itu sudah berapa kali diajarkan oleh lulusan STT Nias. Ini harus dikejar. Nggak bisa permasalahan ini hanya dikumpulkan konferensi pers, maaf-maafan, sama-sama, tidak. Karena materi itu bukan hanya sebatas menginformasikan, tetapi itu menanamkan satu ajaran yang sesat, itu menanamkan satu doktrin agar disebarkan. Begitu loh. Ini pasti sudah terjadi. Begitu, karena STT Nias itu sejak berdiri dia harus ada kurikulum ataupun mata kuliahnya itu Islamologi. Begitu. Jadi ini saya akan coba kasih perhatian mulai malam ini ya, karena kemarin itu Bang Handi karena ada pekerjaan juga di daerah Cibubur, Bekasi, sehingga saya hanya pada saat di perjalanan buka TikTok dengar-dengar sekilas ya, tapi pertemuan kita malam ini mengingatkan saya pentingnya saya kasih perhatian untuk hal-hal yang seperti ini begitu. Dan ini yang saya sayangkan itu, saya ada baca tonton video salah satu teman kita yang dia getol kemarin melaporkan Ratu Entok dan Nora Aritonang, ternyata terkait dengan STT Nias ini dia malah bilang ya kita pandang secara intelektual, pret gitu loh. So toleransinya nggak ada berarti ya. Nah, jadi kalau dia katakan kita pandang ini sebagai secara intelektual, justru di situ saya katakan kualitas dia nol, begitu loh. Hukum itu berlaku sama terhadap satu peristiwa pidana. Jadi nggak bisa peristiwa pidana yang satu dipandang secara intelektual, terus Nora Aritonang secara apa? Secara pidana begitu? Tidak. Kalau dari awal kita sepakat terkait dengan hal-hal peristiwa yang sifatnya dialogis dan debat, ayo kita bahas secara intelektual, jangan kedepankan hukum, gitu loh.
ketika Nora Ritonang dipotong-potong videonya lalu di-share dan itu dikatakan wah dia sudah menista. Begitu loh. Terus ini dalam masalah STT-Nias, oh ini harus secara intelektual. Gitu loh. Lalu membuat VT yang seolah-olah toleransi itu hari ini kita anggap satu inovasi yang mengkolaborasikan akidah dua agama. Ini toleransi sesat. Ingat, toleransi itu bukan tentang Anda menyatu-nyatukan, mengkolaborasikan akidah kita masing-masing. Bukan. Jadi jangan kira ketika Anda menari-nari di depan Ka'bah dengan lagu rohani Kristen, wah itu toleransi. Itu namanya Anda mau membenarkan toleransi kebelingernya Anda itu. Mau membenarkan toleransi yang sesat itu tadi. Jangan. Toleransi itu saling menghargai, bukan mencampur-campurkan atau membentur-benturkan. Gitu loh. Kalau bagi Anda, lah itu kan hanya sebatas PT. Betul, tetapi dari PT itu ada dua akidah yang Anda padukan. Gitu loh. Dan orang akan merasakan sesuatu hal yang tidak baik dari situ. Coba Anda buat VT, Anda masuk ke masjid atau Anda berada di depan simbol-simbol keagamaan orang lain dengan suara, dengan audio yang sesuai dengan agama, simbol agama itu. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika Anda mempadu-padukan, Anda mengkolaborasikan akidah Islam dengan akidah Kristen, itu namanya toleransi sesat. Gitu loh. Bagi Anda pribadi, mungkin ketika staf Anda atau junior Anda di kantor yang beragama Islam dan berjilbab, tidak keberatan dia nyanyi lagu rohani Kristen. Itu bagi Anda di ruangan Anda. Tetapi ketika Anda publikasikan, Anda sama dengan mempertontonkan seseorang yang salah memahami akidahnya. Mungkin ketika Anda berdua di ruangan, junior itu dia silakan, orang lain tidak ada tahu. Tapi ketika Anda pertontonkan itu, Anda mempertontonkan seorang yang beragama Islam yang keliru dalam mengimplementasikan akidah dalam kehidupannya sehari-hari. Ini bukan toleransi. Oh lalu katakan kami di sini beda agama, aman-aman saja. Itu loh. Itu bagi kalian. Tetapi kalau kita lihat lagi secara universal, secara kebangsaan, itu nggak baik. Anda bukan orang yang berpendidikan namanya seperti itu. Anda hanya membawakan sudut pandang, bagi kami aman-aman saja kok. Hidup toleransi itu bukan aman menurut kita, tetapi aman dan nyaman yang diterima oleh banyak orang. Itu toleransi. Saya sudah katakan, saya dari kecil itu lahir di tengah-tengah masyarakat muslim. Rumah saya itu tepat di belakang musola. Gitu loh. Saya tidak pernah membanggakan ketika teman saya bawa masuk gereja. Itu hanya tentang persahabatan saya dengan sahabat saya yang beragama Islam. Sejak kecil kami bersahabat, lalu ketika saya ke gereja dia ikut. Saya tidak pernah mempertontonkan itu. Karena apa? Baik di antara kami itu hanya sebatas kami karena ada ikatan persahabatan. Tetapi ketika kami pertontonkan ke orang banyak, teman saya itu pasti salah. Sahabat saya itu pasti salah. Karena apa? Dalam akidah Islam itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu yang saya maksud. Kalau berbicara tentang rasa aman, nyaman di tengah-tengah umat muslim, udah jangan bicara dengan saya deh. Saya dari kecil itu begitu saya lahir, ya, sampai saya kuliah itu saya berada di tengah-tengah masyarakat Islam. Makanya saya tidak pernah takut ketika dikatakan tinggal di lingkungan yang Islami. Saya sudah rasakan itu. Ketika saya hari Minggu tidak ke gereja, bahkan saya dimarahi. Kamu mau jadi apa? Masa sembahyang nggak pernah? Hari Minggu kamu sembahyang lah, jangan main terus. Nah, gitu loh. Jadi yang dipertontonkan teman kita itu, aduh sudah itu lagu lama untuk membenarkan kekeliruan yang dia lakukan. Jangan begitu, gitu loh. Saya tidak pernah diancam kok kalau katanya Islam itu mengajarkan
untuk mau ini membunuh apa, enggak pernah kok. Mungkin kalau seperti itu ajaran Islam, mungkin saya begitu masih umur 3 tahun mungkin saya udah tewas duluan saya. Mungkin kami bersaudara 7 itu mungkin udah habis duluan, karena satu-satunya yang Kristen di tengah-tengah Islam sejak saya lahir itu ya kami, gitu loh. 1000 umat 1000 keluarga itu Islam semua, kami sendiri Kristen, gitu loh. Nggak pernah, nggak ada. Jadi nggak usah. Jadi cobalah kalau kita mau tampil ke depan orang banyak itu, berilah pemikiran pandangan yang menyejukkan bagi banyak orang, yang memang itu adalah yang bisa diterima oleh banyak orang. Begitu loh. Jangan sebentar kok Nora Aritonang sikapnya begini, ke STT Nias begini lagi, beda lagi. Saya akan tunjukkan foto video saya dengan apa saya ulama di Banten, begono begini, begono. Aduh, ini bukan tentang itu, gitu. Makanya saya bilang kalau Anda baru ketemu dialog lintas agama, coba amati sebulan 2 bulan di dalam itu seperti apa, gitu loh. Tidak pernah Bang Zuma, Nora Aritonang, Andi Celebes itu nggak pernah mereka live sendiri koar-koar. Seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Kosman bin Sunet, gitu loh. Mereka selalu menunggu teman-teman yang Kristen duduk untuk diskusi. Kalaupun ada nada-nada tinggi emosional, itu manusiawi. Karena apa? Lawan diskusinya mengatakan, menyampaikan hal-hal yang membuat mereka emosi. Jadi memandangnya begitu. Dan tujuan mereka itu bukan untuk menistakan agama Kristen. Enggak. Emang mereka siapa? Enggak bisa. Jadi memandangnya itu jangan seperti itu. Lain hal kalau seperti yang dikerjakan oleh Kosman bin Sunet, dia live lalu mengajarkan sesuatu yang keliru, yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah itu baru saya sepakat. Tapi kalau diskusi lintas seperti itu, apa salahnya? Namanya manusia. Kalau dia mengharapkan diskusi yang tidak ada emosinya, ya hadirkan yang diskusi itu malaikat semua biar jangan bisa emosi. Cobalah melihat itu begitu loh. Saya mengikuti debat lintas agama ini sudah sejak tahun 2019. Gitu loh. Bahkan saya itu sering emosi menghadapi orang-orang. Jangan. Jadi cobalah, saya selalu katakan, yang kalian saksikan itu potongan video. Coba cari utuhnya seperti apa. Gitu loh. Dan kalau ketika dia salah, koreksi. Gitu loh. Bahkan teman-teman pendebat itu tidak pernah menolak lawan debatnya siapa. Bahkan sang debater itu, coba lihat. Tanya tuh sang debater. Bahkan saya sering debat sama sang debater, gitu loh. Pendeta Esra Soru, ayo gimana? Itu mereka hadir kok. Jadi lihat satu peristiwa itu yang dilakukan, caranya melakukan harus sejalan dengan tujuan. Kalau Anda orang hukum, Anda harus paham dengan weten dan welen. Artinya apa? Antara maksud dan tujuan harus sejalan. Kalau memang mau menistakan agama Kristen, ngapain harus ada dalam satu debat lintas agama atau satu diskusi lintas agama? Begitu loh. Itu yang harus dipahami. Mungkin begitu dulu, ya. Bang Handi. Aduh, ini Ya, terakhir nih sebelum kita tutup nih, bisa nggak sih menerapkan pasal 156A ini kan rasa sebenarnya di sini, karena menyentuh iman begitu. Seorang praktisi hukum bisa nggak sih berdasarkan kepentingan dan keuntungan, tidak melihat secara utuh, artinya hanya sebelah aja, sebelahnya enggak. Seperti contoh logika malah injak Bible gitu ya, malah dijadikan teman, bahkan dijadikan saksi, tapi di sisi lain menista agamanya dilaporkan. Bisa nggak sih kayak begitu gitu loh? Kenapa nggak sekalian logika dilaporkan juga kan menginjak Bible? Menurut Anda ini kenapa tidak adil dalam menerapkan pasal 156 itu, Om Bob? Jadi makanya saya katakan, ya, peristiwa seperti itulah sebenarnya menunjukkan kualitas kita itu seperti apa, begitu loh. Harusnya kalau kita berbicara hukum, siapapun itu, maupun saudara kita sendiri, ya tegakkan hukum itu. Tidak pilih-pilih, gitu loh. Jangan karena logika itu ada yang mau dia dapat dari logika itu dijadikan saksi, lalu dia menutup mata terkait peristiwa itu dengan berbagai alasan. Nggak boleh seperti itu. Itu justru
menunjukkan kualitas dan tidak adanya integritas kita sebagai profesi, sebagai orang yang berprofesi sebagai penegak hukum gitu loh. Begitu Bang Handi. Makasih Bang Bob. Bang Len, sebelum kita tutup ini, silakan. Bang Bob, Lebobson, Siap Bang Glenn. kira mau ngelapor kapan Bang? Karena saya pegang buktinya cukup lengkap. Karena saya juga ada rencana mau ke Barreskrim minggu ini. Kebetulan saya juga di Jakarta Selatan ini. Wih, mantap Bang. Kita Bang janjian Bang nanti di DM. Ya kita DM, kita janjian Bang ya. Ada nomornya sama aku. Nomor masih aktif Om Bob? Masih Bang Andi. Iya, nanti saya kasih Bang. Oke. Ya, Ya, nanti siap. kita bisa kirim bukti-bukti yang saya pegang Bang Bob ya. Siap. Saya sih rencana sih besok, cuman kalau emang Bang Bob ada waktu lain ya, saya coba ganti jadwal gitu. Siap. Kita sesuaikan aja Bang. Nanti kita matangkan dulu, kita gelar dulu, baru nanti bareng-bareng kita. Ngopi dulu kita malam sore nanti kapan ya? Aku atur ya. Siap. Oke Bang. Oke. Boleh, Bang. Yang atur ngopinya dulu. Siap, Pak. Oke. Siap. Baik. Oke. Ya. Aku sama Om Bob udah ketemu Bang berapa Andi, kali? Ya. Bang Andi, Ya. MUI Gunung Sitoli sudah bergerak, udah ke Polres tadi. Ya, udah ke Polres, cuman sampai sekarang saya mau dapat update-nya seperti apa. Jadi memang dari MUI sendiri sudah ada pergerakan, MUI Sumut juga sedang digelar ini permasalahan ini. Jadi memang dari MUI sendiri sudah ada pergerakan, jadi kita tinggal tunggu aja lah gimana responnya pihak berwajib untuk menegakkan keadilan. Begitu Bang Andi. Kalau MUI kan paling mengeluarkan fatwa, bisa juga mengambil tindakan Ini sudah hukum melaporkan. Oh, melaporkan? Sudah melaporkan. Gunung Sitoli Masya melaporkan. Allah. Tadi di Polres melaporkan. Masya Allah. Jadi udah kemarin sudah menghadap Polres, tapi karena belum membawa bukti-bukti yang cukup, hanya saat dia diarahkan melakukan dumas, pengaduan masyarakat. Tadi kemarin malam saya berikan lagi bukti-buktinya, saya tambahkan, saya kasih kronologinya seperti ini. Mereka bersedia untuk membuat laporan hari ini, cuman hari ini saya belum dapat update. Nanti saya berkabar kalau udah ada update Bang Andi. Oke. Kita menunggu perkembangannya, jadi teman-teman semua netizen, kita nggak keluar-keluar saja. Tapi ini menyampaikan di area publik. Nah, buktinya STT NIAS sudah menanggapi, artinya pesan kami sampai toh dalam hal menjalin komunikasi. Terus kemudian mereka menanggapinya, artinya sampai pesan kita kepada dia. Setelah sampai pesan kita kepada STT NIAS, mereka menghapus websitenya dan Kompres mengakui bukan dia pelakunya dan mau melapor balik. Itu artinya sampai pesan ini. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Jangan bilang kalian di atas semua ngomong doang, nggak ada tindakan. Ya memang malam ini nggak ada tindakan, ngomong doang. Emang lu pikir malam ini kita mau ke sawah apa? Gitu ya. Ini ada artinya di sini gitu loh. Ini netizen kalau nanya juga kadang-kadang nyebelin dikit lah, gitu biasalah ya. Jadi kamu nggak lihat, memang kami kalau jalan kemana gitu harus live. Oh kita di sini nggak juga. Ada hal yang dipublikasi, ada hal yang tidak dipublikasi, gitu loh bro. Oke? Kami nggak norak kayak sebelah di Polda, Fiti. Di mana Fiti? Apaan begitu? Ya, kami itu menghadirkan bukti. Kami diam-diam jadi, nggak perlu Fiti sana sini. Ya, sorry, kami bukan saya nggak butuh masalah untuk buat pansos. Ya, itu aja. Oke. Saya bukan lagi mumpung di sini. Nah. Kita menunggu perkembangannya teman-teman. Jangan khawatir, insya Allah ini akan jalan terus, semangat. Intinya adalah jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kesimpulannya, menegakkan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Harus sesuai prosedur yang berlaku di Republik ini. Jangan sampai Anda menegakkan hukum, melanggar hukum, Anda juga yang dilaporkan. Nah, itu hindari emosional yang berlebihan. Sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku di Republik ini. Oke, kita kembali ke diskusi lintas agama. Saya kembalikan ke host. Hostnya masih aktif atau enggak nih? Bunda Nora silakan di absen yang baru naik, monggo. Oke, thank you semuanya. Saya tadi turun karena ada rapat Zoom. Hostnya pun lagi rapat Zoom juga. Ini lagi berlangsung juga, tapi sudah
Selamat malam, Ikro tanya. Aduh, ada abangku pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi Mbak Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Iya, sebentar dulu Bang Ikro. Iya, siap. Tanya. Halo, Tanya. Tanya. Kalau nggak apa saya turunkan. Oke. Ya, silakan Bang Ikro. Ya, ada yang. Taruh jangan Bang Ikro dulu, Bang Nyuma dulu. Bang Nyuma, suara Anda sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di mana saja berada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Wih, keren Ini kali. iya, ini kompresnya dari STT Nias. Pesan kita udah sampai, tapi dia tidak mengakui perbuatannya, malah menuduh kita bahwa kita mencemarkan nama baik kampus itu. Bahkan dia mau melapor balik. Kira-kira begitu kompresnya tadi. Iyalah. Jadi kalau Ya, memang bukan STT Nias yang melakukan, yang memiliki link ya terkait dengan itu, ya laporkanlah. Berarti Anda difitnah kan? Silakan Anda lapor. STT kami difitnah gitu. Dituduh melakukan kurikulum di mana submaterinya ada di antaranya tentang beberapa SKS yang membahas tentang Islamologi. Ya sudah, Anda lapor balik. Yang Anda rasa yang telah menistakan STT Anda gitu. Laporlah segera. Biar orang itu tahu diri gitu kan. Tidak mungkin kan sekolah tinggi, lembaga pendidikan yang sifatnya harusnya mendidik anak bangsa, masa iya justru mengajarkan membenci kepada salah satu agama di negara ini, apalagi agama itu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Ya jangan maulah, itu fitnah namanya. Kalau memang tidak betul, ya Anda harus laporkan ke mana, ke langit ketujuh atau kemana gitu, atau ke neraka lah melapor. Bahaya itu, sekolah Anda bisa ditutup karena fitnah. Jadi kalau tidak merasa punya link yang membahas tentang Islamologi, ya segera laporkan. Nama Anda itu tercemar, kasihan sekolah Anda nanti. Anda nggak makan nanti kalau ditutup, ya. Jadi sebelum ditutup, laporkan segera bahwa saya difitnah. Padahal saya tidak pernah bikin link, carilah linknya, carilah kemudian kalau ada, Anda bisa lihat, itu tak ada Islamologi di sekolah kami. Pengakuan daripada Saifuddin Ibrahim bahwa dia pernah diajak di sana untuk jadi dosen, dan pernah dia memberikan materi Islamologi, itu hanyalah fitnah dari Saifuddin. Karena itu juga ada videonya, ini termasuk si Saifuddin ini yang memfitnah STT. Karena menurut Saifuddin, dia pernah diundang untuk memberikan kajian Islamologi di sana, dan yang hadir bukan cuma mahasiswa S1, S2, bahkan hampir semua dari petinggi STT itu hadir. Nah, materinya Islamologi. Ya, laporkan aja Saifuddin, karena dia yang telah memfitnah STT, telah mengadakan mata kuliah lepas dengan materi Islamologi. Laporkan segera. Sekolah Anda itu harus betul-betul steril dari hal-hal negatif, karena aduh itu bahaya itu. Masa ada sekolah anak Tuhan, sekolah anak Tuhan, sekolah 3 Tuhan lagi kan? Masa sekolahnya kayak gitu difitnah? Jangan mau. Sekolah Anda kan sekolah kasih, yang mengajarkan cinta kasih, yang mengasihi Islam, mengasihi Nabi Muhammad, mengasihi umat Islam, mengasihi Tuhannya umat Islam, kan mengasihi musuh. Musuh Anda kan Allah, musuh Anda Nabi Muhammad, musuh Anda umat Islam. Nah, harusnya di dalam ajaran STT sebagai agama kasih, Anda perlihatkan kurikulum Anda. Ini loh, di dalam kurikulum kampus kami ada mata kuliah cinta kepada Tuhannya, mengasihi Tuhannya umat Islam, mengasihi nabinya umat Islam, Nabi Muhammad, mengasihi kitab sucinya umat Islam. Gitu. Perlihatkan ajaran kasihnya.
buktikan. Ya, saya tunggu. Ya, jadi jangan mau difitnah gitu loh. Oh, STT kok sekolah 3 Tuhan masa mau difitnah kayak gitu. Ya udah laporin aja. Saya dukung kalau ada yang lapor. Ada yang fitnah. Ya. Mudah-mudahan yang fitnah STT itu betul-betul fitnahnya itu betul kan gitu ya. Supaya STT ini nama baiknya tidak tercemar, maka semoga saja yang memfitnah Anda itu adalah bukan fitnah tapi itu fakta. Iya kan ya? Supaya terlihat bahwa STT ini adalah pencetak ajaran kasih gitu loh. Nah, nanti kita periksa kurikulumnya. Buktikan lulusan STT diajari mengasihi Tuhannya umat Islam. Apa mata kuliahnya? Buktikan bahwa ajaran Kristen itu ajaran kasih, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Ada mata kuliah mengasihi musuh, nama musuhnya Nabi Muhammad. Nah, buktikan di situ. Jadi jangan Anda difitnah gitu ya kan ya. Karena Anda itu kan ajaran 3 Tuhan. Masa yang 1 Tuhan aja bisa buktikan kalau dia kasih, lagi yang 3 Tuhan. Nah, buktikanlah, kita juga menunggu itu. Sekolah tinggi STT Nias adalah sekolah yang mengasihi musuh ya. Jangan seperti yang difitnahkan itu. Masa STT Nias gambar ular naga dibilang itu adalah Tuhannya umat Islam. Wah, itu bukan mengasihi musuh namanya, itu menghina dan menghujat musuh. Dan STT selevel STT Nias itu nggak mungkin kan, anak-anak dewa semua yang ada di situ ya. Pemakan babi, pemakan anjing, pemakan ular sanca, ular kobra, padale, kan ada semua di sana. Jadi orang-orang baik semuanya di sana. Vitaminnya banyak. Apalagi yang kurang? Enggak lah, enggak mungkin lah. Itu fitnah ya. Saya dukung STT untuk laporkan yang memfitnah STT. Silakan. Kalau butuh duit nanti tinggal hubungi Bang Dewa ya. Lanjut. Izin abangku, izin sebentar sedikit Bang Handi. Katanya kan ada dari TV One mau naik, cuman masalahnya akunnya nggak ada. Maksudnya kalau memang mau naik, kalau akun privat tolong dibuka privatnya, biar bisa kami moderator yang naikkan. Karena kalau akun privat minta naik, itu hanya host yang bisa ACC-kan gitu. Ya, ya silakan Bang Handi. Request saja, kalau request kok kelihatan ya. Assalamualaikum, udah sondi Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaraku jelas kah? Suaraku? Jelas, ya. Tanggapan udah, ya udah adalah salah satu juga dosen praktisi hukum juga, dosen hukum juga. Ya udah, bagaimana? Mereka tidak minta maaf, malah marah mereka tidak mengakui dan mau melapor balik. Silakan. Makasih Bang Andi. Tadi dari secara hukum mungkin udah cukup jelas ya. Disampaikan oleh saudara-saudara kita baik dari BSS ataupun Bang Len dan juga tadi Opung. Mungkin aku melihat dari segi peraturan perguruan tingginya Bang Andi ya. Karena aku di segi hukum tadi udah cukup jelas. Mungkin aku melihat dari sisi tentang peraturan sebuah perguruan tinggi itu. Kalau kita bicara tentang peraturan sebuah perguruan tinggi itu tercakup di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 7 tahun 2020. Ya, itu tentang pendirian, perubahan, pembubaran, pencabutan izin. Nah, itu dia, garis bawah ya, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Kalau kita bicara tentang STT, tentu di situ disebut sebagai perguruan swasta. Nah, kita bermain di arena pencabutan izinnya. Nah, di pasal-pasal ini juga cukup dijelaskan ya di Peraturan Menteri Pendidikan ini nomor 7 tahun 2020 ini bahwasanya penyelenggara pendidikan tinggi itu ada 2. Pertama perguruan tinggi negeri ya yang otomatis ini berada di bawah naungan dari pemerintah. Yang satu itu adalah penyelenggara. Kalau swasta itu namanya penyelenggara Bang Andi. Penyelenggara. Ya, jadi ini dikelola oleh swasta. Nah, yang namanya sebuah perguruan tinggi itu siapapun boleh melaporkan, termasuk masyarakat sebagai loss controlnya di situ. Nah, kita bicara tentang pelanggaran, ya, pelanggaran tentang suatu mata studi di Islamologi itu, yang mana di situ itu ada tata cara penyampaian itu di luar dari aturan dari kementerian yang aku sebut tadi, kementerian di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020 itu. Nanti kawan-kawan yang bermain di segi hukum di sini bisa antum buka nanti. Ya, di Peraturan Kementerian Pendidikan Budayaan nomor 7 tahun 2020 tentang salah satunya adalah pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Nah, yang pertama itu
Pasal 24 tentang program studi, ini kita bicara tentang program studi ya. Prodi namanya kalau singkat di kampus itu. Karena ini bicara tentang silabus salah satu mata jurusan Islamologi. Di pasal 24 di situ dijelaskan, itu ada di alinea 2. Bahwasanya program studi itu kalau dia perguruan tinggi negeri itu disusun berdasarkan perundang-undangan. Ya. Kalau dia di perguruan tinggi swasta itu disusunkan berdasarkan penyelenggara. Penyelenggara itu siapa? Kalau dia swasta berarti penyelenggaranya itu adalah yayasan. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi swasta itu program studinya itu disusun oleh badan penyelenggara yaitu yayasan yang menaungi perguruan tinggi tersebut. Dalam perjalanan kita menemukan laporan dari kawan-kawan, laporan dari umat muslim yang begitu sangat luar biasa bisa membuka sebuah kasus di perguruan tinggi STT di Nias itu, tentu ada sebuah sanksi. Nah, di dalam peraturan kementerian itu, sanksi itu ada 3. Pertama itu adalah sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi berat, dan satu lagi sanksi administrasi sedang. Ya, ini sanksi administrasinya. Sanksi administrasi itu bisa kawan-kawan lihat nanti di pasal 68 itu. Nah, di pasal 68 itu sanksi administrasi itu yang bilang tadi itu ada sedang, ringan, dan berat. Kalau kita berkaca dengan kasus STT Telkom ini, STT Nias ini, aku melihat ini yang dikenakan itu adalah sanksi administrasi sedang. Kenapa administrasi sedang? Karena di pasal 70 itu dikatakan apabila ya yang termasuk ke dalam sanksi administrasi sedang itu adalah apabila perguruan tinggi yang bersangkutan itu tidak menyediakan memiliki sumber mengajar sesuai dengan program studi yang dikembangkan. Artinya begini, di situ tuh kemarin itu memang di aturan, ini perlu kawan-kawan ketahui ya, di aturan perguruan tinggi ya, apalagi nih di STT Nias itu, program studi tentang Islamologi ini kan adalah salah satu mata kuliah yang wajib. Ini menurut Kementerian Agama 1992 ya, wajib itu. Dia jumlahnya 2-4 SKS. Ini mata kuliah wajib. Nah, kelemahan regulasi kita satu Bang Andi. Dari kemarin udah kesebut. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu memang dosen yang mengajar Islamologi ini itu tidak diwajibkan dosen itu harus beragama Islam. Itu dia kelemahan regulasinya. Jadi dia dosen beragama Kristen pun boleh. Makanya kemarin aku ambil pembandingan dari STT Aibel ya di Kota Semarang itu. Ini aku ambil rujukan di situ karena ada sebuah tesis mahasiswa UIN Jogja yang mengambil rujukan STT Aibel ini tentang mata kuliah Islamologi. Dia ambil di situ tesisnya dengan melakukan sistem sistem wawancara dengan dosen, mahasiswa dan sebagainya. Di situ ternyata apa? Memang di STT Aibel di Kota Semarang itu ya, dosen yang mengajar jurusan Islamologi ini memang beragama Kristen, tetapi mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? Karena ini dosen ini mengajar Islamologi, makanya kampus itu menguliahkan dosennya ini ke UIN. Dikuliahkannya dosen ini ke UIN supaya apa? Supaya nanti dia mengajar Islamologi itu adalah dia betul-betul dapat ilmu yang betul-betul itu dia dapat dari sebuah perguruan tinggi yang diakui keberadaannya. Ini yang seharusnya bisa menjadi contoh dari STT lain. Kalau STT Nias kan tidak. Ini betul-betul Kristen tapi dia mengajarkan itu tidak sesuai dengan ajaran kaidah Islam. Ya kan? Artinya ada penistaan di situ. Nah, ini kalau kulihat ini sanksinya itu adalah sanksinya sedang. Jadi gini kawan-kawan kalian sekalian. Beda kasus kalau kita menangani tentang perguruan tinggi dengan kasus-kasus lain. Karena perguruan tinggi ini dia ada aturan tersendiri dia. Ada caranya, tata cara bermainnya ada kalau kita bicara dari segi hukum. Kalau kawan-kawan ini mungkin mengadukan ke Polda, ke Polres, itu mungkin yang bisa diadukan itu adalah dosen yang mengajarnya. Kalau kampusnya tidak bisa. Kampusnya itu ada khusus yang memang itu di dunia pendidikan itu adalah di bawah kementerian. Kalau ini dia masalah STT tentang ini itu dia berada di bawah Dirjen Dimas Kristenan di Kementerian Agama. Karena dia berbentuk teologi. Sama dengan UIN dan sebagainya itu kan di bawah Kementerian Agama. Kecuali dia perguruan tinggi swasta yang sifatnya umum itu mungkin berada di bawah Dikti atau Kementerian Perguruan Tinggi di bawah kementerian itulah maksudnya. Ya, jadi aku pelajari tadi berarti sanksi dapat ini adalah sanksi administrasi sedang. Ini kita bicara tentang kampusnya ya, tentang kampusnya. Nah, apa sanksi yang bisa didapatkan kalau seandainya sebuah
sekolah tinggi itu melanggar, ya, dikategorikan melanggar tentang yang ukuran administrasi sedang itu. Sanksinya itu ada 3. Pertama, penghentian sementara penerimaan mahasiswa baru di program studi yang bersangkutan. Jadi gini, di peraturan kementerian itu melihat kalau ada sebuah program studi yang menyalahkan aturan, itu yang kena hukuman itu adalah salah satu program studinya. Tidak boleh menyeluruh. Katakanlah misalnya di STT Nias itu ada 5 program studi. Yang kita temukan itu adalah program studi tentang perbandingan agama. Jadi prodi ini yang dapat sanksi. Prodi 4 itu tidak boleh dikorbankan. Inilah aku bilang tadi bedanya tentang aturan main di perguruan tinggi. Karena yang 4 prodi ini kan tidak ada sangkut pautnya. Yang kena itu adalah prodi di mana dia mengajarkan yang tidak sesuai dengan aturan main. Nah, itu dia. Pertama itu adalah penghentian sementara penerimaan mahasiswa baru di prodi yang bersangkutan. Prodi itu adalah program studi yang bersangkutan. Itu sanksi sedangnya. Yang kedua, artinya penundaan pembukaan program studi baru. Nah, ini baru menyeluruh ke kampus. Artinya kalau hal ini tidak segera diselesaikan oleh STT Nias, maka STT Nias itu tidak diperbolehkan untuk membuka penundaan pelaksanaan akreditasi. Akreditasi itu masuk ada program studi itu. Ini sanksi-sanksi yang sedangnya itu yang dikenakan kepada STT Nias. Kalau memang ini terbukti mereka itu melakukan kesalahan seperti itu. Nah, selanjutnya tentu kita timbul bertanya, kalau seandainya sanksi administrasi sedang ini tidak mereka perbaiki selama 6 bulan, yang memperbaiki itu bisa mungkin silabus yang diajarkan oleh dosen bersangkutan itu harus merubah semuanya sistem pengajarannya, tidak ada lagi penistaan-penistaan seperti itu diberi jangka waktu dan ini harus dipubliskan kepada masyarakat karena ada menemukan kesalahan itu, maka selama 6 bulan, kalau selama 6 bulan STT itu tidak merubah sistem pengajarannya, maka akan jatuh sanksi administrasi berat. Nah, sanksi administrasi berat inilah di situ perguruan tinggi tersebut bisa dicabut keberadaannya. Jadi inilah proses-proses di perguruan tinggi itu. Nah, tentu kita bertanya lagi Bang Andi, siapa yang berwenang? Kalau kita ada menemukan kasus seperti ini, kemana kita melapor? Ya kan? Nah, di peraturan Kementerian Kebudayaan itu menjelaskan di situ, itu ada di pasal 70, nanti kawan-kawan melihat, apabila kita menemukan ada sebuah program studi yang belajar itu mengajarkan itu di luar dari prosedur yang ada ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan dari pendidikan tinggi, maka yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran ini itu adalah Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Direktur Jenderal terkait itu kalau kita bicara STT Teologi yang seperti aku sampaikan tadi, itu kita harus melaporkan ke Dirjen Bimas Kekristenan di Kementerian Agama. Kenapa di situ? Karena yang mengeluarkan izin STT, sebuah STT itu adalah Kementerian Agama, CEKI, Dirjen Bimas Kekristenan. Nah, inilah alur kita. Inilah alur kita. Artinya kalau kita ingin melaporkan itu, maka kemarin aku bilang sama Glenn, kalau ingin melaporkan itu ada 2. Glenn masih ingat itu. Pertama, boleh kita melaporkan ke kepolisian, satu lagi tetap kita harus melaporkan di bawah kementerian yang memberi kewenangan untuk izin sebuah prodi dan mencabut sebuah prodi. Itu tuh berada di bawah Dirjen Bimas Kekristenan di Kementerian Agama. Itu Bang Andi, proses dan prosedurnya ya. Kalau aku baca dari sisi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Lanjut Bang Andi, tafadhol. Ya, satu lagi kalau mengenai alumninya yang sudah terlanjur mengikuti mata kuliah itu Islamologi, terus mereka sekarang udah di luar dengan gelar sarjana teologi, bisa dicabut nggak tuh? Dibatalkan sarjananya? Kalau situ tuh aturannya tidak jelas Bang Andi. Mereka tidak menyebut itu. Karena begini, artinya ini kan tetap aturan kita ini kan hukum kita ini kan hukum, selain hukum positif kan hukum ini tidak berlaku surut Bang Andi. Kita menemukan kasusnya hari ini, otomatis yang sudah-sudah itu kita nggak bisa kenakan di situ. Yang mungkin yang bisa kenakan itu adalah mahasiswa yang belum diwisuda, itu dia. Kalau yang sudah itu nggak bisa lagi kita ini kan, makanya di situ diberi. Ya ini kan kalau dia tidak melakukan perubahan itu maka akan jatuh sanksi administrasi berat. Kalau pertanyaan Bang Andi seperti itu ya nggak bisa karena aturan di kementerian itu sendiri pun tidak tegas untuk mengatakan demikian. Dia cuma menyampaikan ini yang sampai gue sampaikan seperti tadi itu Bang Andi. Oke deh. Kalau nggak bisa begitu kasih kami lah
kasih Bang Juma, kasih kami di sini yang menghukum dia di area diskusi. Ya, kasih kami menghukum dia di area diskusi, kita tes keilmuannya sampai di mana ilmu Islamologinya. Bang Juma siap ya menghukum mereka di area diskusi? Iya, pastilah. Oke, lanjut. Sanksi sosial yang bisa kita angkat Bang Andi. Makanya aku bilang kepada kawan-kawan ya, khusus yang paham tentang hukum, kalau kita ingin buat laporan bagusnya 2 kita bikin. Sama Glenn kemarin udah aku sampaikan juga itu. Bisa langsung ke Polda, dari unsur pidananya itu adalah dosen yang bersangkutan, di satu sisi lain ada di bawah kementerian yang mengeluarkan izin itu. Kalau dia bicara STT teologi, berarti dia berada di bawah Kementerian Agama, ceki Dirjen Bimas Kekristenan. Karena disitulah STT ini dapat izin dan bisa dicabut program studinya. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, kalau ini akan terjadi, yang dicabut izinnya itu bukan STT-nya, tapi program studi. Salah satu program studi yang menyatakan itu aja. Jadi ini kita harus agak melek hukum sedikit. Karena dari tadi kuliah kawan-kawan, cabut itu perguruan tingginya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita melihat tidak bisa seperti itu. Karena kalau perguruan tinggi ini cabut, nanti bagaimana dengan anak-anak kuliah yang ada di situ. Jadi pemikiran-pemikiran cukup panjang. Makanya di situ yang bisa dicabut izinnya itu adalah prodi tersebut. Itu pun kalau sudah melanggar administrasi berat. Administrasi berat itu akan jatuh apabila dia tadinya sedang selama 6 bulan tidak mencoba memperbaiki, tidak mencoba untuk meminta maaf ke publik masyarakat, maka itu dianggap akan dijatuhkan sanksi administrasi berat. Nah, itu dia prosesnya Bang Andi. Ya. Gak usah kita tutup Bang Andi, biar dia tutup sendiri. Iya juga sih. Tapi Bang Juma siap nggak Bang Juma? Hadapi kan yang sudah terlanjur jadi sarjana teologi di sana nih. Dia udah ngerti Islamologi 2 SKS itu Bang Juma. Terus kita hukum secara apa dia Bang Juma di sini kalau dia datang? Bukan ini, kita ajak aja diskusi gitu ya, untuk membuktikan keilmuan yang dia dapatkan di STT Nias kan ya. Kita buktikan aja, karena sebenarnya pembekalan yang diberikan kepada mereka itu bukan untuk mereka gunakan untuk berdiskusi, tapi dipakai untuk memurtadkan orang. Mereka pakai untuk membujuk Islam yang lemah dengan mengatakan Allah itu begini, Nabi Muhammad itu seperti ini. Itu materi bukan dipakai untuk berdebat. Karena kalau dipakai untuk berdebat, malu mereka nanti. Itu dipakai untuk menanamkan kemudian kepada Islam awam. Ini loh, Islam itu begini loh. Nah, makanya kalau dia tampil di sini ya pasti malu. Karena ilmunya itu nggak bisa mereka pertanggungjawabkan di depan para apologit Islam. Gitu Bang Handi. Kanda izin tambahkan Kandaku. Silakan. Siap. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman STT Nias ini sudah sangat keterlaluan ya, dan di luar jalur akademik. Dan saya khawatirkan teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh STT Nias ini akan memicu kemarahan umat Islam. Kita ambil satu contoh sederhana, kasus yang terjadi di tanggal 19 Januari 1999. Itu kasus ditunggu kurang lebih selama 1,5 tahun. 1,5 tahun dengan menyurat kepada Presiden waktu itu Prof. B.J. Habibie rahimahullah. Kemudian dilanjutkan di era Presiden kita Abdurrahman Wahid alias Gus Dur rahimahullah. Dan ternyata aspirasi dari masyarakat khususnya kaum muslimin itu kurang begitu mendapatkan respon, yang pada akhirnya setelah 1,5 tahun kesabaran kaum muslimin itu, ya kurang lebih 1,5 tahun lah, maka terbentuklah keberangkatan 6 April tahun 2000 ke bumi Maluku. Itu yang kita khawatirkan teman-teman. Ini sudah membakar kemarahan kaum muslimin. Kalau yang terjadi dahulu itu pembantaian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kemanusiaan. Ini yang mereka bantai ini ketuhanan.
Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu dihina sedemikian rupa, dikatakan binatang, dikatakan Lucifer 666, dikatakan sebagai batu. Dan itu tanpa rujukan. Ini bukan jalur akademik lagi. Karena saya tadi jujur aja tadi saya buang ke forum, ada salah satu tokoh agama juga yang mengatakan bisa begini, katanya bisa jadi nanti mereka akan berlindung, katanya ini pendidikan dan seterusnya. Saya bantah. Saya katakan, Ustadz, itu bukan pendidikan lagi. Itu bukan mendidik lagi, ini penyesatan. Kenapa? Karena dari data-data yang kita kumpulkan, materi yang mereka sampaikan dan itu bisa diupload secara terbuka, semua masyarakat bisa upload sebelum dihapus loh ya kemarin. Ya, sebelum dihapus di websitenya. Dan itu nggak ada data sama sekali, tidak ada referensi sama sekali. Murni penyesatan. Dan sangat disayangkan kualitas STT Nias itu seperti itu gitu loh teman-teman. Tadi kan kita sudah dengarkan tadi, udah Swandi tadi menjelaskan. Jadi ada jalur-jalur yang harus ditempuh. Jadi nggak sembarangan juga. Kalaupun seandainya mata kuliah Islamologi itu dibolehkan atau dibenarkan, no problem mereka mempelajari tentang Islam. Kita ahlan wa sahlan. Tapi nggak seperti itu caranya. Ketika mereka ingin mencari remis yang katanya umat Islam pun atau di sekolah tinggi agama Islam negeri pun atau swasta atau yang semisal dengannya juga mempelajari agama yang lain, iya. Tapi bukan menghina. Tidak ada satupun perguruan ini sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, khususnya perguruan tinggi agama, ya, di mana mereka membahas Tuhan umat lain, agama lain, menghina Tuhan umat lain, nggak ada. Yang ada perbandingan agama, sejarahnya dari mana, datanya lengkap. Dan itu kemarin kita sudah buktikan. Kita diskusi dengan Bang Jibril, dengan salah satu Kristen yang ada di roomnya Bang Blender, nggak bisa dia jawab. Kita komparasikan, ini benar, cocok nggak nih? Nggak apple to apple, karena yang dilakukan oleh STT Nias ini sudah penyesatan, penghinaan teman-teman. Tuhan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu dihinakan, dikatakan sebagai binatang. Ini bentar lagi aku juga kepenet lagi pasti nih. Kalau tiba-tiba hilang berarti dilaporin lagi. Gitu teman-teman. Jadi ya kita berharap tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kolaborasi, andil kawan-kawan semua. Teman-teman jangan malas dengan 2 ibu jari kalian, sebarkan. Jadikan isu ini sebagai isu besar, isu nasional. Ini nggak main-main teman.